Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mana sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata semua itu kaum muslimin tidak mau membayatnya karena para pembunuh Utsman belum diadili. Akan tetapi bagi Ali, mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh orang banyak. Sehingga wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan sebuah momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, kelompok Ali bin Abi Thalib. Sehingga akibat perpecahan tersebut maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada kontroversi antara Aisyah, Zubair, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik yaitu Abdullah bin Sabah. Dengan pernyataan yang sifatnya provokatif, ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikutnya yaitu perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, karena keinginan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Namun berkat kecerdikan Muawiyah, akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan karena tidak mampu menghadapi tekanan, akhirnya Khalifah Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, setelah Khalifah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat-syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatannya kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga peristiwa penyerahan jabatan tersebut dikenal dengan istilah Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Sehingga dengan adanya Amul Jamaah atau Tahun Persatuan tersebut merupakan sebagai tanda berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari tahun 41 Hijriah sampai 132. Selama berkuasa, Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Kedua, Yazid bin Muawiyah atau Yazid I. Ketiga, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II. Keempat, Marwan bin Hakam atau Marwan I. Kelima, Abdul Malik bin Marwan. Keenam, Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Delapan, Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. Kesembilan yaitu Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II. Kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik. Kesebelas, Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid II. Ke-12, Yazid bin Al-Walid atau Yazid III. Ke-13 yaitu Ibrahim bin Al-Walid. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Dari beberapa tokoh tersebut, ada tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang sosial. Di antaranya, terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warga. Terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, tempat-tempat minum di tempat yang strategis, kantor pos, pasar atau pertahanan sebagai sarana prasarana umat. Yang kedua, perkembangan di bidang budaya.
Di antaranya, bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Yang ketiga, perkembangan atau prestasi di bidang politik militer. Di antaranya, terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, dan lembaga ketentaraan. Terbentuk Dewan Sekretaris Negara yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu Sekretaris Persuratan, Sekretaris Kepolisian, Sekretaris Kehakiman, Sekretaris Keuangan, dan Sekretaris Tentara. Dibentuk Al-Hijabah atau ajudan untuk mengurusi keselamatan khalifah, memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya, menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya dapat berjalan lancar, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Daulah Umayyah yang dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan politik dan militer antara lain Khalifah Muawiyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Wahid bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukuan hadis berikutnya oleh Ibnu Jurayj, Ar-Rabi' bin Sabit, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tokoh ahli tafsir. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Nah, pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir. Di antaranya, yang pertama, Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas.
yang melahirkan mufasir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani, dan Atha bin Abi Rabah. Madrasah yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Madrasah yang terakhir, Madrasah Imak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sudi. Tokoh ahli ilmu fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Syuryah bin Haris, Alqamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid. Nah, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, yaitu Ibrahim an-Nahi, Amir bin Syurahbil Asyabi, dan kemudian sesudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman yang merupakan guru dari Abu Hanifah.